Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaget dengar beritanya. Padahal jujur secara pribadi saya tidak mengenalnya. Tidak pernah bertatap muka ataupun berjabat tangan. Tapi mengapa setelah mendengar berita ini, langsung dari istri saya lewat media, pas saya pulang ke rumah, bahwa istri saya bilang saya Ali Jaber wafat tadi pukul 8:38. Anehnya kenapa saya langsung tersentak hati saya, seolah kehilangan dan sedih. Padahal jelas-jelas saya tidak mengenalnya, tidak pernah berjabat tangan ataupun bertatap muka secara langsung. Tapi mengapa hati saya sedih? Saya langsung berdoa, semoga ini yang terbaik buat Syekh Ali Jaber dan kita semua, para penggemarnya, para pengikutnya. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dan mungkin ini juga pertanda bagi kita semua yang masih hidup bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Mungkin besok atau kapanpun, kita nggak pernah tahu, dan kita harus mempersiapkannya dari sekarang dalam segi keimanan kita dan amal kita. Mungkin ini juga efek dari energi positif yang terpancar lewat ceramah, bahasa santun Syekh Ali Jaber, yang pada akhirnya kita merasa kehilangan di saat meninggal, mendengar beliau almarhum. Terdengar berita beberapa hari yang lalu adanya penusukan yang salah satu korbannya adalah Syekh Ali Jaber. Bahkan di situ saya langsung mencari informasi secara detailnya lewat media YouTube dan berita di TV. Dan di hari berikutnya saya melihat Syekh Ali Jaber ada di podcastnya Om Deddy Kobuser. Dengan santunnya dia menerangkan, bahkan cenderung tidak mengutarakan kedendaman terhadap pelaku, bahkan cenderung menyelamatkannya dari keroyokan massa di saat itu. Istimewa banget Syekh Ali Jaber ini, mencontohkan terhadap kita itu sudah takdir yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencoba meredam terhadap pengagum Syekh Ali Jaber untuk bisa menahan diri dan tidak menerka-nerka bahwa ini sebuah kejadian yang telah apalah. Intinya kita harus tenang. Sekaligus di situ saya menilai sungguh istimewa beliau. Di tengah sakitnya masih bisa mengutarakan hal seperti itu. Susah untuk bilang gimana atau apa lagi. Semoga kita semua yang masih hidup bisa menjadikan ini pelajaran yang benar-benar membawa kita ke arah yang lebih positif lagi secara agama, secara ibadah, dan secara kemanusiaan. Terserah kalian mau bilang saya ini pencitraan atau apa untuk membuat konten hal macam ini. Tapi yang pasti saya hanya seorang pribadi yang sedang mencurahkan isi hatinya dan cintanya terhadap beliau. Karena entah mengapa sepeninggalnya beliau, hati ini bergetar, seolah kehilangan
bahkan berjabat tangan pun belum, mengenal pun belum, bertatap muka pun belum, tapi kenapa entah mengapa berasa sudah dekat dengan beliau, berasa sudah mengenalnya, sudah lama mengenalnya. Terakhir, mari kita doakan semoga beliau berpulang dengan amal soleh dan terima seluruh amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya.